عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman dan Serambi FM yang kami muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang penuh dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Nabi tadi, insyaallah Allah akan terus memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita serta membungkus kita dengan keridhaannya insyaallah. Karena sungguh jemaah rahimakumullah, tidak ada daya dan upaya dari kita untuk bisa melaksanakan amal saleh dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu diingatkan dengan ucapan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha besar, dan maha tinggi lagi maha agung. Kita juga jemaah rahimakumullah dalam merencanakan sesuatu itu diminta oleh ajaran Islam untuk mengikat diri kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Janganlah Muhammad engkau mengatakan terhadap sesuatu saya akan melakukannya esok, illa an yasha Allah, kecuali dengan menyatakan jika Allah menghendakinya. Illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan katakan, mudah-mudahan
Tuhanku akan memberikan petunjuk terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan ini, atau yang akan dibicarakan, atau yang disebutkan. Kebetulan dalam surah Al-Kahfi ini kisahnya adalah Nabi ditanya tentang Ashabul Kahfi. Jadi akan dijawab esok tentang kisahnya secara lengkap dan sempurna. Tapi janji ini harus disebutkan illa an yasha Allah. Di kita sering mengucapkan insya Allah, insya Allah. Jadi ucapan ini adalah ucapan yang mendapatkan restu dari agama kita, serta diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki tempat simpanan nanti untuk kita. Di ucapan-ucapan yang semisal ini banyak sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sering-sering diucap. Wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah, tabarakallah, ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Ini kalau dilihat maknanya sendiri sangat tinggi. Subhanallah, mensucikan Allah. Alhamdulillah, rasa syukur terhadap nikmat lahiriah maupun batiniyah, yang kalau dihitung tidak habis-habis nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matahu la tuhsuh. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, maka nikmat itu tidak akan mampu dihitung, dimasukkan ke dalam database atau dihimpun, diatur dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Akan habis semua catatan-catatan kertas, buku memori, meskipun catatan-catatan itu kemudian menggunakan pena yang dibuat berlipat-lipat. Umur manusia disambung-sambung. Kemudian pepohonan jadikan pena, lautan jadi tinta, tapi tidak akan habis. Ma nafadat kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tidak akan selesai menghitung kalimat Tuhanku, meskipun didatangkan semisalnya itu bertambah-tambah, berlipat-lipat. Nah, ini luar biasa, jamaah rahimakumullah dan para pendengar di rumah. Ada ucapan-ucapan yang disesuaikan dengan keadaan, tapi kadang-kadang ucapan itu keliru, tidak sesuai dengan keadaan, karena kita belum memahami posisinya. Misalnya, di mana harus diucapkan ini, di mana yang harus diucapkan itu. Tapi kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja seperti ini tidak menjadi sesuatu yang harus membebankan pikiran kita. Sekalipun kita dituntut untuk terus belajar dengan menggunakan waktu semaksimal mungkin dan seefektivitas mungkin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini tidak hanya
pada musibah kehilangan nyawa. Tapi ucapan itu untuk segala bentuk musibah. Karena Al-Quran menyebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ada rasa ketakutan, itu diuji sedikit saja, tidak banyak. Walanabluwannahum bisyai'im minal khauf. Ini rasa takut, fear, ya, ada pada diri kita, khawatir sekali, atau khawatirnya sedikit. Apa ucapannya? Inna lillah. Karena ketika kita takut, rasa keberanian itu telah hilang dari diri kita. Kita kembalikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu tiga hal kita dapatkan dalam ayat dikumpul. Ini tidak ada dikumpulkan seperti ini hingga 3. Yang pertama, ulaika alaihim salawat, dapat selawat dari Allah. Kemudian rahmat dari Allah. Yang keempat, wa ulaika humul muhtad. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hanya dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita akan kembali kepadanya. Hanya ketakutan yang sedikit. Bisyai'in minal khauf, ada rasa lapar, wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat, berkurangnya harta. Kasus banyak jambret di jalan, jatuh, tidak ada diganggu oleh siapapun, hanya tercecer sendiri. Apalagi sampai kebakaran rumah, tabrakan, kecelakaan lalu lintas. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wal anfusi wath thamarat, kekurangan atau hilangnya nyawa. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang satu keyakinan dengan kita, ataupun mendengar kematian atau kehilangan nyawa dari siapapun, sampai kepada binatang kesayangan sekalipun. Jangan bersedih sehingga membuat gundah pikiran bertambah-tambah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bertambah lagi, ucapkan lagi, ulang-ulangi kata-kata ini. Wathamarat, kekurangan buah-buahan atau gagal panen. Nah, ini gagal panen tidak hanya bermakna bahwa panen itu tidak didapatkan sama sekali tanaman-tanaman yang sudah diharapkan bisa memberikan hasil, tapi kemudian terjadi bencana alam bertubi-tubi, bertingkat-tingkat. Sudah bencana alam, kemudian properti atau harta yang kita miliki hilang, sampai kepada perkebunan dan hasil perkebunan itu tidak jadi. Tidak hanya sampai di situ, atau tidak hanya separah itu. Ada yang gagal panen, buah-buahan itu tetap memberikan hasil, tapi hasilnya tidak maksimal. Rasanya tidak manis, hambar. Atau dia tidak mau masak,
Itu banyak itu. Sekarang ini kan misalnya musim durian. Ini duriannya bentuknya besar-besar, tapi dia tidak mau masak. Ini faktor banyak sekali. Faktornya adalah juga bertubi-tubi. Cara mengurusnya tidak benar di perkebunan, pemupukan, perawatan, sampai kepada cuaca panas yang ekstrim. Durian itu kadang-kadang sudah berbuah, dia tetap membesar namun tidak bisa masak. Kata orang kita batat. Dagingnya tebal-tebal di dalam tapi batat. Ini bisa karena faktor cuaca, kata para ahli. Tapi semua itu dengan kehendak Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan merepet, bukan kita mencak-mencak, memarahi sang penjual, atau menganggap kita tertipu. Dia juga tidak tahu, kecuali dia sudah tahu, lalu kemudian tetap dipasarkan, dijual, tidak teliti, sengaja kecerobohan. Ini baru ada unsur kesalahan yang akan ditanya nanti pada hari kemudian. Jadi hal-hal seperti ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan salah penjual, bukan salah agen pengumpul, bukan salah muge, bukan salah petani. Meskipun itu semua harus ada tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang lain, mulai dari tingkat perawatan, penanaman, diperhatikan dengan maksimal, jangan dipetik sebelum masa tuanya. Ini harus ada usaha-usaha seperti itu. Begitulah dia. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Harus sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ucapan nanti bisa terbalik atau bukan pada tempatnya. Terucapkan alhamdulillah bisa, mungkin dia dapatkan yang demikian untuk memberikan kesadaran kepada dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan jangan diucapkan di depan orang. Ada orang meninggal dunia, tiba-tiba sampai berita kepada kita, si fulan meninggal dunia, alhamdulillah. Ini menyakiti. Kecuali cepat-cepat diganti. Subhanallah, Masya Allah, saya silap dalam mengucap. Sudah terbiasa ucapkan alhamdulillah. Di musibah pun tersebut alhamdulillah. Meskipun itu bisa dipertangguhkan kemana arah ucapan itu. Para salafus salih dikabarkan kepada mereka meninggal anak kandungnya sedang mengajar, tapi mereka mengucapkan alhamdulillah. Ulama-ulama besar, kalau ditanya kenapa engkau mengatakan alhamdulillah, karena dia membayangkan putranya itu menunggunya di pintu surga nanti. Kalau besar tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Macam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, atau Waliullah Khidir, atau Abdullah Khidir alaihi salam. Ketika jumpa anak kecil, diambil, dibanting, dicekek atau dipukul dengan kayu, kata ahli tafsir, atau ditebas dengan khanjar, dengan belati, tusuk, sehingga Musa langsung memberikan komentar karena kaget betul. Qatalta nafsa
aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah tanpa melakukan kesalahan pembunuhan terhadap jiwa lain? Tidak ada hukum qisasnya di sini. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang amat luar biasa. Maksudnya luar biasa, mesti diingkari. Suatu yang mungkar yang besar, tidak diterima oleh akal sehat, tidak diterima oleh perasaan, apalagi bila dinilai dan ditilik dari hukum-hukum manapun. Jadi tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Padahal tidak ada babi bu yang diketahui secara pasti. Ya. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Keduanya berangkat lagi, berjalan bersama-sama, sehingga ketika jumpa anak kecil faqatalah, dia membunuhnya. Yaitu dia ini fa'ilnya itu adalah Khidir alaihissalam. Faqatala abdun alladhi atahu Allahu min ladunhu ilma, ya, wa a'tahu ar-rahma ghulama ay sahibu Musa. Faqatala sahibu Musa al-ghulama. Terbunuh ini anak. Ini kaget. Sidang jamaah rahimakumullah. Nah, begitu juga ucapan-ucapan misalnya subhanallah. Kadang kita terbalik, mana ucapan subhanallah, mana ucapan masya Allah, atau kapan waktunya. Kalau kita lihat kepada Al-Quran dan hadis dan pandangan para ulama, subhanallah ketika merasa takjub yang sangat amat hebat, melihat pemandangan yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan subhanallah. Atau ketika ada peristiwa, percakapan ataupun statement yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu itu, nah ini patut kita takjub. Takjubnya itu takjub pengingkaran. Karena memang kalau gunung tadi yang kita pandang begitu dahsyatnya memberikan pengaruh pada jiwa kita, maka seharusnya ketika Allah dijatuhkan ini lebih besar pengaruhnya. Maka ucapannya subhanallah, baik itu pengaruh yang memberikan kesenangan maupun pengaruh rasa takjub yang sifatnya negatif, tidak senang kita. Ini sebutnya dengan subhanallah. Ke dalam Al-Quran misalnya kita ambil contoh, subhanalladzi asra bi'abdi, Isra dan Mi'raj. Ini pakai subhanallah. Ini peristiwa yang dahsyat, menunjukkan akan kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Kemudian kalau yang memberikan makna yang negatif, pengaruhnya tidak baik bagi kita dan akal kita akan menentang hal-hal seperti itu karena dia paradok sama sekali.
Tidak mungkin. Kok ada orang-orang yang berakal yang mau mengatakan seperti itu? Berarti dia kalau sama sekali tidak berakal, berarti dia memang membangkang. Dan tak pantas dia membangkang untuk hal yang seperti ini. Nah, ini ucapan kita dengan menyebut subhanallah. Misalnya dikatakan Allah itu hampir seperti kita, misalnya naudzubillah, ya, atau kita berlindung kepada Allah dari kata-kata yang penuh dengan kemusyrikan ini, maka kita ucapkan atau Allah punya anak dan seterusnya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dia ditambah wa ta'ala, dia ada semacam pensucian kepada Allah dari pensifatan-pensifatan yang tidak layak dan tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara Masya Allah juga untuk ta'ajub yang menunjukkan akan kekurangan dari diri kita. Nah, ya. Kita lihat misalnya sesuatu yang kita tidak mampu mencegahnya, hal seperti itu, maka kita ucapkan Masya Allah, apa yang kamu buat ini? Nah, karena sudah terjadi di depan kita, meskipun kemudian kita rapikan. Ada hal-hal yang kita tidak mampu melakukan suatu tandingan terhadap apa yang dilakukan oleh orang, maka kita ingatkan orang yang membuat semacam demonstrasi di depan kita yang tidak mampu kita menyaingi dia. Dan demonstrasi itu memberikan rasa takjub dari kita, maka kita ucapkan Masya Allah, Masya Allah. Ya, ada orang memamerkan sesuatu, baik itu sesuai dengan apa yang kita inginkan maupun tidak sesuai, dan kita merasa diri kita rendah, tidak punya kemampuan itu, kita ucapkan Masya Allah. Ada orang punya kebun, tapi membanggakan kebunnya dalam Al-Quran terhadap saudaranya yang mukmin. Ini kebetulan berhubungan dengan keimanan dan kekafiran. Nah, dia katakan saya punya kebun saya bagus, keturunan saya juga ada. Engkau kebun kau tidak jelas, tidak menghasilkan, cuma sedikit. Keturunan engkau juga tidak ada. Disuruh sama kawannya, kalau begitu kembali kepada Allah. Tidak perlu. Sekarang buktinya Allah sudah sayang sama aku. Kalau aku kembali berarti lebih disayang lagi. Buktinya di dunia aku sudah mulia dibandingkan pada engkau nih. Padahal engkau yang miskin nih, menurut dia ini orang beriman tuh. Nah, maka diucapkan, ya, Masya Allah, la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka mala wa walada. Ya, dia ucapkan Masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang seharusnya engkau lakukan ketika engkau melihat aku ini lebih miskin dibandingkan dengan engkau dan pengikutku tidak banyak. Di sini keturunan maksudnya, tapi bisa bermakna pengikut. Nah, yang kita banggakan tidak banyak, orang lain membanggakan keturunan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Karena besok ketika tiba waktunya, pengikutnya akan hilang. Orang-orang yang membackup dia akan musnah satu persatu maupun sekaligus. Nah, bisa saja Allah berkehendak. Maka
Maka di dalam surah Al-Kahfi ini juga demikian. Kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sekali hentak. Lalu dilihat besoknya tidak ada lagi. Besoknya tidak ada lagi sama sekali. Yang kaya jadi miskin. Ya. Pengikut orang-orang yang membantunya hilang. Baik hilang karena mereka mati atau diazab, ataupun ditinggalkan oleh pengikutnya. Nah, ini juga ucapkan la quwwata illa billah, atau la haula wala quwwata illa billah, atau masya Allah la haula wala quwwata illa billah, atau masya Allah la quwwata illa billah. Nah, ini banyak sekali ucapan-ucapan seperti ini. Itu akan naik ke tingkat yang tinggi, dia tersimpan pada tempatnya. Tapi sebaliknya, kalimat-kalimat yang tidak memberikan nilai dan manfaat, tidak diberikan arahan oleh agama, bahkan dicerca, diajak kita untuk meninggalkan kalimat itu. Kalau kita ucapkan, mulai dari sumpah serapah, mulai dari namimah, mulai daripada repet-repet, mulai daripada orang yang kesal kepada kehidupan, kesal kepada zaman, kesal kepada keadaan. Ini dia ketika diucapkan dengan lisan kita, dia akan naik sampai kepada menuduh orang dengan tuduhan yang palsu, mengatakan kepada orang yang tidak ada bukti dan data yang konkret, asal tuduh saja, menjelek-jelekkan orang lain, dia naik ke langit. Begitu lepas dari lisan kita, naik juga dia ke langit. Dicari tempatnya di langit. Di mana saya harus tersimpan? Kemana arahnya? Tidak ada. Dia tidak jumpa. Kemanapun dia hendak masuk, pintu langit manapun dia ketok, begitu dilihat, siapa kamu? Fulan. Kamu tidak ada tempat di sini. Berputar-putar dia di sana. Lalu kemudian karena tidak ada tempat, dia turun lagi ke bumi, dicari di bumi, mungkin tempatku di bumi, dicari, tidak ada satu dunia dia cari. Pintu manapun, lorong waktu manapun, dicari, tidak ada. Tidak ada tempat. Maka dia kembali lagi kepada orang yang mengucap, rupanya tempatku memang pada dirimu sendiri. Dibalik masuk. Maka inilah dia senjata makan tuan namanya. Atau kalau dalam istilah mungkin bisa juga diterima, cuma ucapannya saja. Karma itu diajarkan dalam ajaran Hindu. Tapi kalau kita sama itu, wahal jazaul ihsan illal ihsana wa jazaa'us sayyi'a illa mithlah. Balasan kebaikanlah kebaikan, balasan keburukan ataupun ganjaran keburukan itu adalah semisal keburukan itu sendiri. Man yazra' yahsud. Siapa yang menabur dia menuai. Ya. Kalau dia tabur yang baik maka baik. Kalau dia tabur yang tidak baik, dia juga akan kena getahnya begitu. Nah, kita yang dituduh ya biasa saja. Kita ucapkan subhanallah, saya tidak melakukan itu, atau masya Allah, kenapa kamu tidak merubah persepsimu terhadap diriku? Nah, tapi jangan gelisah. Bisa juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita kembali pada Allah. Jadi makamnya kita ingatkan dia, kamu juga akan kembali. Dan tidak perlu sedih. Angin put raga preh. Lu ji kedrom. Banyak. Orang lain yang melakukan, kita kadang-kadang tidak perlu gelisah. Dalam sisi positif, negatif juga bisa bermakna.
kebe grop pagi pakan kuda Aceh iku. Kita kira orang Aceh banyak ucapan-ucapan seperti itu diajari kita. Jadi jemaah rahimakumullah, dari tadi pagi kita bangun sudah harus berzikir dan mengingat Allah serta bersyukur atas nikmatnya. Ini sudah waktunya. Kemarin sudah sampaikan sekali ya, riwayat Tirmidzi. Entar lagi lah. Riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah. Ini kita tadi jamaah salatnya. Thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu. Thumma shalla rak'ataini kanat hajjatan wa umratan tammatan. Barang siapa yang salat fajar, salat subuh berjamaah, lalu kemudian dia duduk sehingga terbit matahari. Ini matahari sudah terbit nih, tapi belum sempurna terbitnya. Lalu nanti dia salat 2 rakaat, maka pahalanya itu haji dan umrah tamah 3 kali. Nabi katakan sempurna. Apa makna tamah? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, misalnya hadis lain. Haji yang diterima oleh Allah, haji yang baik. Maka makna tamah sempurna, mabrurah. Diterima hajinya. Ai mabrurataini. Haji dan umrah. Kapan? Ntar lagi waktunya. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak kadang sering tanya, Ustaz, kami salat apa itu? Isyraq. Ya, isyraq menurut mazhab Imam Syafi'i. Dalam beberapa mazhab lain disebut salatus syuruq. Beda penamaan tapi substansinya sama. Intinya itu. Ada sebagian ulama sih yang mengatakan salat isyraq atau salat syuruk itu adalah nafsu salatid duha, sama dengan salat duha atau awalud duha. Ada yang seperti itu. Ada ulama tidak seperti itu, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan itu lain, ini lain. Tapi itu perbedaan pandangan para ulama biasa. Jam berapa? Kalau kita duduk dalam masjid yang besar seperti ini kan teaceng ulua kata debit lom. Padum. Saya katakan tidak mungkin menghitung dengan jam karena beda tempat, beda jam. Ya, nanti pegang jam, subuhnya sudah terlambat, rupanya terlambat pula syuruknya. Kalau cepat subuhnya, cepat syuruknya. Tapi kalau diambil rata-rata bolehlah. Atau sekali keluar lihat, oh sekian, 2-3 kali keluar, jadi kebiasaan seperti itu. Dalam hadis yang lain, riwayat para ahlul hadis, seperti juga dalam riwayat disebutkan, qaida rumhin, shalla raka'ataini qaida rumhin, sebatas ukuran panah, matahari sudah keluar. Jangan salat kecuali saat sebatas ukuran panah. Jadi kalau mik ini kita ambil, kita berdirikan ukuran panah. Panah orang Arab itu besar-besar, bukan panah seperti ketepel dibuat sama anak-anak kita. Panah besar, 1,5 meter paling kurang, 2 meter paling tinggi. Jadi kita ambil yang rata-rata 1,5 meter, berdirikan, letakkan di depan, luruskan begini, lalu tegakkan kepala, lihat ujung panah. Itu busur panahnya sudah kita berdirikan, maka lihat matahari pas di ujung daripada tongkat, itulah dia namanya qaid rumhin atau rimahin. Itu sudah sempurna. Oh kurang-kurang sikit tidak apa-apa. Yang penting jangan salat saat pas sedang terbit, tapi sudah terbit, sudah menguning dia. Ini sebentar lagi. Atau rata-rata kalau diambil jam adalah jam 7 kurang 15, boleh juga setengah 7. Katakanlah jam 7 kurang 15.
Jadi setelah terbit pas tambah 15 ataupun 10 menit. Saya kira demikian. Banyak sekali yang bisa kita lakukan yang menambah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua adalah karena kasih sayang dari Allah, rahmat dan hidayah serta petunjuknya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. 1-2 yang kita bacakan dari ayat dan hadis-hadis Nabi serta pandangan para ulama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.